Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Khairun Nasirah dari kelas SI 801 akan mempresentasikan UAS mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi dengan judul Cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya memiliki sejumlah karakteristik, yaitu yang pertama, bersifat global dan seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara, sehingga sulit untuk dideteksi dan menentukan hukum yang berlaku. Yang kedua, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Oleh karena itu, ketakutan atas kejahatan cyber tidak mudah muncul, walaupun terkadang kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding kejahatan konvensional. Yang ketiga, pelaku kejahatan cyber tidak mengenal usia dan bersifat universal. Bahkan tak jarang, di antaranya masih anak-anak dan remaja. Kemudian yang keempat, menggunakan teknologi informasi yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai seluk-beluk dunia cyber. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kerugian material maupun non-material, seperti waktu, uang, barang, kerahasiaan, informasi, bahkan martabat dan harga diri. Kejahatan yang pertama yaitu kejahatan phishing pada channel e-banking melalui transfer virtual account. VA atau virtual account adalah nomor identifikasi pelanggan bank yang singkatnya digunakan dalam transaksi, di mana pengirim dana tidak perlu repot mengirimkan bukti transaksi karena pihak penerima dana dapat mengecek asal dan jumlah dana yang diterima pada rekening penampungan milik nasabah tersebut. Arti phishing sendiri adalah penipuan online atau digital yang dilakukan dengan cara mengelabui korban melalui email, link, website, atau bahkan media sosial yang menyerupai yang aslinya, media sosial palsu yang menyerupai aslinya untuk mendapatkan data atau informasi korban seperti data pribadi, data akun, atau data finansial. Dalam kasus phishing ini tersendiri, pada transaksi perbankan, saat ini Pfizer telah memanfaatkan salah satu cara pembayaran, yaitu melalui virtual account, yang dapat dieksekusi baik melalui internet, banking, atau mobile banking, maupun ATM. Virtual account ini bukanlah rekening real, sehingga tidak dapat diblokir secara otomatis pada saat nasabah pemilik dana melaporkan kepada bank. Phishing menggunakan VA sebagai sarana transfer data. Undang-undang ITE yang terkait adalah dengan maraknya kasus phishing, maka lembaga perbankan maupun aparat penegak hukum di Indonesia dapat tunduk aturan dan menggunakan undang-undang yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terkait prinsip perlindungan kerahasiaan data nasabah, bank ketentuannya dapat dilihat pada Surat Edaran OJK Nomor 14 Tahun 2014. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa ketentuan mengenai metode enkripsi dan bagaimana hak akses disesuaikan dengan kewenangan pejabat bank. Selain itu, pemerintah juga telah memperketat perlindungan data privasi masyarakat
dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi. Untuk kasus yang kedua, yaitu penipuan mengatasnamakan Gojek. Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat diresahkan dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan Gojek. Penipuan ini memiliki modus dengan mengirimkan kode OTP ke korban yang dikirim melalui OTP dengan berdalih bahwa korban mendapatkan undian dari pihak Gojek. Padahal, pihak Gojek sendiri tidak pernah mengadakan undian, apalagi sampai meminta kode OTP dari korban. Kode OTP sendiri biasa digunakan untuk memverifikasi saat akan login ke sebuah akun milik korban. Jika pelaku telah memiliki kode ini, pelaku akan mudah untuk masuk ke akun Gojek yang akan dituju. Undang-undang ITE yang terkait untuk modus penipuan tersebut secara profil dapat dikenakan perbarengan atau konkursus, di mana pelaku mengakses secara ilegal akun kemudian merugikan korban. Untuk akses ilegalnya dapat dikenakan pasal 30 JO, kemudian pasal 46 UU ITE. Sedangkan untuk penipuannya apabila merugikan konsumen dapat diancamkan pula pasal 28 ayat 1 UU ITE JO. Kemudian pasal 45A ayat 1 perubahan UU ITE atau apabila korbannya selain konsumen dapat diancamkan pada pasal 378 KUHP. Kemudian kasus yang ketiga itu penyalahgunaan media sosial. Dalam penyalahgunaan media sosial, khususnya pada saluran YouTube, ada beberapa contoh kasus yang terjadi, misalkan kasus konten pornografi, tindakan asusila, penghinaan atau pencemaran nama baik, berita bohong atau hoax, dan masih banyak lagi. Penyebaran hoax di media sosial YouTube dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong video sesuai dengan kepentingan subjektivitas pelaku dengan tujuan untuk menyerang atau menjatuhkan subjek yang ada dalam video tersebut. Selain itu, hoax dalam media sosial YouTube juga dapat berupa menambahkan judul provokasi yang dapat menyebabkan orang lain terpengaruh opininya terhadap video tersebut. Kemudian sanksi atas perbuatan penyalahgunaan media sosial adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur sanksi bagi setiap orang melakukan perbuatan penyalahgunaan media sosial secara spesifik. Dalam hal ini adalah penyebab berita bohong atau hoax dan penghinaan. Terdapat pada pasal 45, pasal 45A, dan pasal 45B, dan dapat dikenakan denda maksimal 1 miliar. Berikut cara mengatasi cybercrime. Yang pertama adalah dengan menggunakan SSL atau Secure Socket Layer yang terupdate agar lebih aman dari serangan para peretas yang ingin melakukan phishing. Dalam website ditandai dengan awal URL link terdapat HTTPS. Yang kedua, selalu update software. Menggunakan software terbaru akan mengurangi risiko website terserang malware atau data pribadi dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab. Yang ketiga, selalu meningkatkan keamanan akun dengan mengganti sandi akun beberapa bulan sekali atau menerapkan two-factor authentication, yaitu sebuah fitur yang ketika kita akan login, itu kita akan diminta kode yang akan dikirimkan melalui nomor ponsel kita. Yang keempat, selalu rajin membackup data. Yang kelima, selalu gunakan antivirus agar terdapat peringatan jika kita menginstal sebuah aplikasi yang mencurigakan. Kemudian, jika sudah terlanjur menjadi korban, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, mematikan ponsel atau perangkat yang diduga terkena phishing. Karena ada jenis phishing yang membutuhkan koneksi internet. Yang kedua,
ubah password akun berulang kali agar orang yang menyadap akan kesulitan untuk menembus akun kita. Yang ketiga, segera kumpulkan bukti kita terkena phishing seperti link chat atau semacamnya. Kemudian yang terakhir, laporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.